Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Hizky Panjaitan. Saya berasal dari Jogja, Purwakarta, Upaya BJJ Bandung dengan NIM 0514433319. Pada video ini saya akan menjawab pertanyaan tugas 2, matkul dasar-dasar penyuluhan pertanian. Pada pertanyaan yang pertama ialah apa beda sistem-sistem penyuluhan dengan sistem agribisnis dalam kegiatan penyuluhan? Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu sistem penyuluhan dan sistem agribisnis. Sistem penyuluhan adalah suatu proses yang ditunjukkan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan petani dalam mengelola usaha tani mereka. Sistem ini berfokus pada pengembangan kemampuan petani dalam mengelola sumber daya, mengidentifikasi masalah, dan mengambil keputusan yang tepat dalam mengelola usaha tani. Dan yang selanjutnya adalah sistem agribisnis. Sistem agribisnis adalah suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengelolaan hasil, dan pemasaran yang ada hubungannya dengan kegiatan pertanian. Sistem ini berfokus pada usaha petani yang berorientasi pasar dan berusaha memperoleh nilai tambah. Oke, perbedaannya ialah sistem penyuluhan dan sistem agribisnis, yaitu sistem penyuluhan berfokus pada pengembangan kemampuan petani, sedangkan sistem agribisnis berfokus pada pengembangan usaha pertanian yang berorientasi pasar. Sistem penyuluhan lebih berfokus pada aspek teknis dan manajemen usaha tani, sedangkan sistem agribisnis lebih berfokus pada aspek bisnis dan pemasaran. Sistem penyuluhan lebih berorientasi pada kebutuhan petani, sedangkan sistem agribisnis lebih berorientasi pada kebutuhan pasaran. Dalam kegiatan penyuluhan, sistem penyuluhan dan sistem agribisnis dapat saling terkait dan berintegrasi. Sistem penyuluhan dapat membantu petani dalam mengelola usaha tani mereka dengan lebih baik, sedangkan sistem agribisnis dapat membantu petani dalam meningkatkan nilai tambah dan pendapatan mereka. Dan pada soal yang kedua ialah mengapa penting memahami sasaran penyuluh. Di sini ada 7 poin yang harus kita perhatikan dalam memahami sasaran penyuluhan pertanian. Itu ada pertama itu efektivitas penyuluhan, dan yang kedua adalah fokus pada kebutuhan, ketiga adalah penggunaan sumber daya yang efektif, yang keempat adalah meningkatkan partisipasi, yang kelima adalah mengurangi resistensi, dan yang keenam meningkatkan kualitas penyuluhan, dan yang ketujuh adalah mengukur keberhasilan. Dengan kita memahami sasaran penyuluhan dapat membuat program penyuluhan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan sasaran. Dan pada soal yang terakhir, yang ketiga, yaitu apakah kegiatan penyuluhan merupakan suatu bentuk organisasi? Kegiatan penyuluhan dapat dianggap sebagai suatu bentuk organisasi karena membutuhkan perencanaan dan koordinasi serta kerjasama antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyuluhan. Selain itu, kegiatan penyuluhan membutuhkan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya keuangan yang harus dikelola secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan dapat dianggap sebagai suatu bentuk organisasi yang membutuhkan koordinasi dan kerjasama berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyuluhan. Oke, sekian jawaban dari saya. Terima kasih.